Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Agnia Fatwaisya, NIM 17010-469. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai belajar dan pembelajaran. Yang akan saya bahas dalam belajar dan pembelajaran adalah hakikat belajar, ciri-ciri belajar, tipe-tipe belajar, sistematika dan taksonomi belajar, dan yang terakhir adalah teori behaviorisme. Materi yang pertama adalah hakikat belajar. Belajar merupakan proses perubahan tingkah laku. Seseorang yang belajar maka dengan sendirinya akan mengalami perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku yang paling sederhana adalah tingkah laku belum tahu menjadi tahu. Lalu tingkah laku lain yang mungkin dihasilkan dari belajar adalah belum bisa menjadi bisa dan belum baik menjadi baik. Proses pengubahan tingkah laku itu terjadi melalui proses berpikir secara aktif. Dalam melakukan proses berpikir itu, seseorang melakukan penghubungan antara pengetahuan, pengalaman, dan informasi yang dimilikinya. Semakin banyak pengetahuan, pengalaman, dan informasi yang dimiliki oleh seseorang, maka akan semakin baik proses berpikir yang dilakukan, sehingga menghasilkan pemahaman yang baik pula. Lalu, materi yang kedua adalah ciri-ciri belajar. Seseorang yang belajar itu memiliki ciri-ciri tertentu. Beberapa ciri-ciri tersebut adalah: 1. Adanya kemampuan baru atau perubahan. 2. Adanya perubahan yang tetap atau dapat disimpan. 3. Adanya usaha. Dan 4. Adanya interaksi dengan lingkungan. Ciri yang pertama yaitu adanya kemampuan baru. Adanya kemampuan baru atau perubahan dapat berbentuk perubahan ke yang lebih baik atau ke yang lebih buruk. Jika setelah belajar seseorang berubah menjadi lebih baik, maka proses belajar yang seseorang itu lakukan bisa dikatakan berhasil. Namun sebaliknya, jika setelah belajar seseorang menjadi lebih buruk, maka dapat dikatakan bahwa belajar orang tersebut adalah gagal. Perubahan yang dimaksud dalam hal ini dapat perubahan dalam bentuk kognitif, psikomotor, dan afektif. Lalu, perubahan yang kedua adanya perubahan yang bersifat tetap atau dapat disimpan. Perubahan yang terjadi pada diri seseorang itu berlangsung dalam waktu yang lama. Misalkan, seseorang yang mencoba memperbaiki sepeda motor, walaupun dirinya tidak mempunyai keterampilan sama sekali. Hal itu juga dapat dikatakan belajar, dan belajar seseorang itu dikatakan berhasil jika setelah mencoba memperbaiki sepeda motor itu, orang tersebut memiliki perubahan yang bersifat permanen, yaitu dapat memperbaiki motor tersebut atau mendapatkan ilmu tentang persepeda motoran. Lalu, ciri yang ketiga adanya usaha. Perubahan kondisi yang dimaksud dalam hal ini bukan semata-mata perubahan yang bersifat lahiriah, namun juga perubahan yang bersifat batiniah. Contohnya, seseorang yang memperbaiki sepeda motor tersebut, jika motornya tidak berhasil diperbaiki, bukan berarti bahwa seseorang itu gagal dalam belajar. Tapi, seseorang itu gagal dalam memperbaiki sepeda motornya. Masalah belajarnya belum tentu gagal. Walaupun gagal memperbaiki sepeda motor, tetapi orang tersebut merasa mendapatkan ilmu tertentu dari sepeda motor yang diperbaikinya. Dan ilmu itu dia miliki dalam waktu yang lama, maka orang tersebut berarti telah berhasil dalam belajar. Ciri yang keempat atau ciri yang terakhir adanya interaksi dengan lingkungan. Interaksi dengan lingkungan dalam hal ini dapat berbentuk lahiriah dan batiniah juga. Interaksi lahiriah dalam hal ini berarti interaksi dengan sesuatu yang di luar dirinya. Dan interaksi itu dapat diketahui oleh orang lain. Seseorang yang secara lahiriah hanya duduk melihat alam dapat dikatakan belajar jika seseorang itu berpikir tentang alam yang dilihatnya, sehingga dirinya nanti sampai pada simpulan-simpulan tertentu yang mampu mengubah sesuatu yang ada dalam dirinya. Lalu materi yang ketiga adalah tipe belajar. Tipe belajar berkenaan dengan proses belajar yang terjadi pada diri siswa. Geek mengungkap 8 jenis belajar. Kedelapan jenis belajar tersebut antara lain belajar isyarat, belajar stimulus respon,
terus belajar rangkaian, lalu belajar asosiasi verbal, belajar membedakan, ke-6 belajar konsep, ke-7 belajar hukum atau aturan, yang terakhir belajar pemecahan masalah. Ya, selanjutnya adalah pengertian 8 tipe belajar. 8 tipe belajar yang pertama adalah belajar isyarat. Belajar melalui isyarat adalah melakukan atau tidak melakukan sesuatu karena adanya tanda atau isyarat. Misalnya, berhenti berbicara ketika mendapat isyarat telunjuk di depan mulut seperti ini, atau telunjuk menyilangkan mulut, atau seperti ini. Ini adalah tanda bahwa orang tersebut untuk diam atau jangan ribut. Lalu yang kedua adalah belajar stimulus respon. Belajar stimulus respon terjadi pada diri individu karena ada rangsangan dari luar, misalnya menendang bola ketika ada bola di depan kaki, berbaris rapih karena ada komando, berlari karena mendengar suara anjing menggonggong di belakang, dan sebagainya. Yang ketiga adalah belajar rangkaian. Belajar rangkaian terjadi melalui perpaduan berbagai proses stimulus respon yang telah dipelajari sebelumnya sehingga melahirkan perilaku yang segera atau spontan seperti konsep merah putih, panas dingin, ibu bapak, kaya miskin, dan sebagainya. Yang keempat adalah belajar asosiasi verbal. Belajar asosiasi verbal terjadi bila individu telah mengetahui sebutan bentuk dan dapat menangkap makna yang bersifat verbal. Misalnya, perahu itu seperti badan itik, atau kereta api seperti kaki 1000, atau wajahnya seperti bulan kesiangan. Lalu yang kelima adalah belajar membedakan. Belajar diskriminasi terjadi bila individu berhadapan dengan benda, suasana, atau pengalaman yang luas dan mencoba membeda-bedakan hal-hal yang jumlahnya banyak itu. Misalnya, membedakan jenis tumbuhan atas dasar urat daunnya, suku bangsa menurut tempat tinggalnya, dan negara menurut tingkat kemajuannya. Yang keenam, belajar konsep. Belajar konsep terjadi bila individu menghadapi berbagai fakta atau data yang kemudian ditafsirkan ke dalam suatu pengertian atau makna yang abstrak. Misalnya, binatang, tumbuhan, dan manusia termasuk makhluk hidup. Negara-negara yang maju termasuk developed countries. Dan aturan-aturan yang mengatur hubungan antar negara termasuk hukum internasional. Yang ketujuh adalah belajar hukum atau aturan. Belajar aturan atau hukum terjadi bila individu menggunakan beberapa rangkaian peristiwa atau perangkat data yang terdahulu atau yang diberikan sebelumnya dan menerapkannya atau menarik kesimpulan dari data tersebut menjadi suatu aturan. Misalnya, ditemukan bahwa benda memuai bila dipanaskan. Iklim suatu tempat dipengaruhi oleh tempat kedudukan geografi dan astronomi di muka bumi, dan harga dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran, dan sebagainya. Yang terakhir adalah belajar pemecahan masalah. Belajar pemecahan masalah terjadi bila individu menggunakan berbagai konsep atau prinsip untuk menjawab suatu pertanyaan. Misalnya, mengapa harga bahan bakar minyak naik? Mengapa minat masuk perguruan tinggi menurun? Proses pemecahan masalah selalu bersegi jamak dan dari satu sama lain, saling berkaitan. Lalu masuk pada materi yang keempat, yaitu sistematika dan taksonomi belajar. Sistematika belajar atau sistematika jenis belajar, menurut Gardner, sistematika ini mengelompokkan hasil-hasil belajar yang mempunyai ciri-ciri sama dalam satu kategori. Hasil belajar dalam hal ini dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis. Kelima jenis belajar yang dimaksud tersebut adalah 1. Jenis keterampilan intelektual,
2 jenis informasi verbal, 3 jenis strategi kognitif, 4 jenis keterampilan motorik, dan 5 jenis sikap keadaan mental. Sistematika jenis belajar yang pertama yaitu jenis keterampilan intelektual. Kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan lingkungannya dengan menggunakan simbol, huruf, angka, kata, atau gambar. Misalkan, seorang anak yang belajar mata pelajaran matematika, maka ia akan belajar mengenai simbol-simbol matematika. Contoh lain adalah seorang anak yang belajar mengenai rambu-rambu lalu lintas, maka anak tersebut akan belajar mengenai simbol atau gambar dari rambu lalu lintas tersebut. Yang kedua adalah jenis informasi verbal. Jenis informasi verbal kemampuan seseorang untuk menyatakan atau menceritakan suatu fakta atau suatu peristiwa secara lisan atau tertulis, termasuk dengan cara menggambar. Data atau fakta adalah kenyataan yang diketahui. Misalnya, Joko Widodo adalah Presiden negara Indonesia. Lalu lanjut ke jenis strategi kognitif, merupakan kemampuan seseorang untuk mengatur proses belajarnya sendiri, mengingat, dan berpikir. Misalnya, pada saat seorang anak sedang belajar menulis, supaya anak tersebut memiliki tulisan yang bagus dan rapi, maka seseorang yang mengajari anak tersebut harus memberikan arahan kepada anak tersebut. Setelah diberi arahan, anak tersebut akan mengingat arahan yang telah diberikan jika anak itu ingin menulis lagi. Jenis yang keempat adalah jenis keterampilan motorik. Kemampuan seseorang untuk melakukan gerakan secara teratur dalam urutan tertentu. Ciri khasnya adalah otomatisme, yaitu gerakan berlangsung secara teratur dan berjalan dengan lancar dan luwes. Misalkan, seorang bayi yang dilatih cara menggenggam jari orang tuanya seperti ini. Dengan demikian, terdapat hasil belajar seorang bayi yang melatih otot tangannya. Jika telapak tangan bayi diberi 1 jari, telapak tangan bayi diberi 1 jari telunjuk seperti ini, maka bayi tersebut akan menggenggam jari orang tuanya tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan keterampilan motorik. Lalu, yang terakhir ada jenis sikap keadaan mental, merupakan kemampuan yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan pilihan-pilihan dalam bertindak. Misalkan, anak berkebutuhan khusus dengan anak normal lainnya memiliki keadaan mental yang berbeda. Anak normal sebelum melakukan sesuatu mereka akan berpikir terlebih dahulu untuk memilih pilihan yang tepat supaya tidak salah dalam bertindak. Sedangkan anak berkebutuhan khusus tidak perlu memilih jika ingin melakukan sesuatu. Lalu, taksonomi belajar. Benjamin adalah ahli pendidikan yang terkenal sebagai pencetus konsep taksonomi belajar. Taksonomi belajar adalah pengelompokan tujuan berdasarkan domain atau kawasan belajar. Menurut Bloom, ada 3 domain belajar, yaitu kognitif domain, affective domain, dan psikomotor domain. Yang pertama adalah kognitif domain atau kawasan kognitif. Kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek intelektual atau secara logis yang bisa diukur dengan pikiran atau nalar. Kawasan ini terdiri dari pengetahuan, pemahaman, penerapan, penguraian, dan penilaian. Yang kedua adalah affective domain, kawasan afektif. Kawasan yang berkaitan dengan aspek emosional seperti perasaan, minat, sikap, dan kepatuhan terhadap moral. Kawasan ini terdiri dari penerimaan, sambutan, penilaian, pengorganisasian, dan karakterisasi. Yang ketiga adalah psikomotor domain atau kawasan psikomotorik. Kawasan ini berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan yang melibatkan fungsi sistem syaraf dan otot, dan fungsi psikis. Kawasan ini terdiri dari menyiapkan, meniru, membiasakan, dan mengadaptasi.
Lalu ada kategori belajar menurut UNESCO. UNESCO biasa menyebut kategori belajar tersebut dengan 4 pilar pendidikan. 4 pilar pendidikan adalah tiang atau penunjang dari suatu kegiatan usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang akan diberikan kepada peserta didik yang bertujuan pada pendewasaan anak dalam rangka pelaksanaan pendidikan untuk masa sekarang dan masa depan yang didasarkan pada pengalaman belajar anak. Keberhasilan pendidikan diukur dari hasil 4 pilar pendidikan anak, supaya tercipta pembelajaran yang berkualitas yang bermuara pada penciptaan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 4 pilar tersebut adalah belajar mengetahui, belajar berbuat, belajar menjadi seseorang, dan belajar hidup bersama. Yang pertama, belajar untuk tahu atau learning to know. Dapat diartikan bahwa belajar bukan hanya berfokus pada hasil belajar, tetapi juga harus berfokus pada proses belajar. Artinya, peserta didik akan dapat memahami dan menghayati bagaimana suatu pengetahuan dapat diperoleh dari fenomena yang terdapat dalam lingkungannya. Yang kedua adalah belajar berbuat atau learning to do. Jenis belajar ini merupakan bentuk peserta didik dapat merealisasikan suatu materi yang telah diketahuinya dalam bentuk berkarya dan berbuat. Learning to do mengupayakan supaya peserta didik mau dan mampu berbuat untuk memperkaya pengalaman belajarnya, sehingga mampu menyesuaikan diri dan berpartisipasi dalam masyarakat. Yang ketiga adalah belajar menjadi diri sendiri atau learning to be. Pilar ketiga ini diharapkan dapat membentuk peserta didik menjadi dirinya sendiri. Menjadi diri sendiri artinya sebagai proses pemahaman terhadap kebutuhan dan jati diri. Belajar dalam konteks ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya atau tipe kecerdasannya. Yang keempat atau yang terakhir adalah belajar menjalani hidup bersama atau learning to live together. Learning to live together merupakan kelanjutan yang tidak dapat dielakkan dari learning to know, learning to do, dan learning to be. Learning to live together mendidik dan mengarahkan peserta didik supaya dapat hidup bersama atau bersosial di tengah arus globalisasi yang mementingkan ego dan menghasilkan individualisme. Lalu, materi yang terakhir atau materi yang kelima adalah teori behaviorisme. Teori behaviorisme merupakan perubahan perilaku seseorang yang dapat diamati, diukur, dan dapat dinilai secara konkret. Yang berarti ada stimulus atau rangsangan, berarti ada juga respon atau reaksi. Contoh, mahasiswa dapat menyelesaikan tugas dari dosen dengan cepat dan benar apabila dapat stimulus berupa nilai A. Begitu juga dengan hadiah, hukuman, dan faktor penguatan. Ada 4 ahli yang akan dibahas mengenai pandangannya tentang behaviorisme. Yang pertama Thorndike, yang kedua Skinner, yang keempat Pavlov, dan yang ketiga Pavlov, dan yang keempat adalah Bandura. Teori Thorndike. Menurut Thorndike, teori behavior merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus berupa apa saja yang merangsang proses belajar, seperti pikiran, perasaan, atau hal lain yang dapat ditangkap oleh alat indera. Respon berupa reaksi yang dimunculkan peserta didik saat belajar yang dapat berupa pikiran, perasaan, atau gerakan. Lalu ada hukum-hukum Thorndike. Yang pertama, hukum kesiapan. Semakin siap individu untuk belajar, maka akan timbul kepuasan. Lalu kepuasan tersebut akan dipertahankan atau diperkuat. Yang kedua adalah hukum latihan. Prinsip utama dalam belajar adalah pengulangan. Semakin sering diulang, maka materi pelajaran akan semakin dikuasai. Yang ketiga adalah hukum akibat. Suatu perbuatan yang disertai akibat menyenangkan cenderung dipertahankan dan lain kali akan diulang. Sedangkan perbuatan yang diikuti akibat tidak menyenangkan cenderung diberhentikan atau tidak akan diulangi kembali. Lalu selanjutnya adalah teori dari Skinner. Di sini stimulus dan respon berinteraksi dengan lingkungannya yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Stimulus saling berinteraksi, mempengaruhi respon, lalu muncullah konsekuensi.
yaitu berupa tingkah laku. Yang ketiga adalah teori Ivan Pavlov. Individu dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus yang tepat untuk mendapat pengulangan respon yang diinginkan. Sementara, individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Misalkan percobaan yang dilakukan oleh Pavlov, yaitu anjing. Air liurnya akan keluar apabila diberikan stimulus yang sesuai, yaitu tulang. Bila anjing diberi tulang atau makanan yang ia sukai, maka air liurnya akan keluar. Begitu juga seperti kucing juga seperti itu. Bila diberi makanan, maka kucing tersebut akan mendekat. Lalu yang terakhir adalah teori Bandula. Teori Bandula ini sedikit berbeda dengan ketiga teori yang tadi. Teori Bandula itu mempelajari melalui pengamatan atau observational learning. Bandura berpendapat bahwa di dalam situasi sosial, manusia seringkali belajar lebih cepat hanya dengan mengamati tingkah laku orang lain dan pemodelan. Bandura juga menambahkan bahwa pentingnya proses mengamati dan menurunkan perilaku, sikap, dan reaksi emosi orang lain. Manusia belajar dengan mengamati perilaku manusia yang lain, disebut dengan pemodelan. Pembelajaran melalui pengamatan dapat terjadi melalui kondisi yang terjadi pada orang lain. Contohnya, seorang pelajar melihat temannya dipuji dan ditegur oleh gurunya karena perbuatannya, maka ia kemudian meniru, melakukan perbuatan lain yang tujuannya sama, ingin dipuji oleh gurunya tersebut. Ya, terima kasih karena sudah menyaksikan hingga akhir video. Semoga apa yang saya terangkan tersebut dapat bermanfaat dan dapat dipahami juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.